GPT Galilea. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau berikan kesempatan buat kami berbakti memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu apa yang Kau buat yang terbaik buat kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah penyertaan Roh Kudus yang kami butuhkan saat ini mengurapi kami semuanya melayani. Kau pakai dengan kuasa sehingga nama Tuhan dimuliakan dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan masuk gerbangnya bersatu dengan
bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your love.
Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan buat bagi-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan telinga untuk mendengar dan hati sebagai seorang murid Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi benih yang kuat dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyongsong kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali dalam kebaktian online. Dan pada kesempatan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Mencari Jiwa yang Sehat. Mari saya mengajak untuk membaca di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, izinkan saya untuk memulai firman Tuhan ini dengan sebuah cerita kehidupan dari seseorang yang bernama Robin Williams. Mungkin beberapa dari Anda kenal dan tahu siapa Robin Williams. Ya, dia adalah seorang komedian, pelawak. Dia memulai karirnya sebagai stand-up comedian di San Francisco, dan kemudian orang banyak suka, dia mulai pindah ke Los Angeles, dan disitulah dia memulai karirnya sebagai seorang aktor. Dia membintangi banyak film, salah satunya contohnya Mrs. Doubtfire sekitar tahun 90-an. Itu cukup menjadi film box office pada waktu itu. Karena filmnya yang lucu dan caranya dia membawakan sebagai Mrs. Doubtfire itu benar-benar menghibur semua orang. Dia juga main beberapa film yang terkenal, misalnya Jumanji yang pertama. Dan beberapa film seperti film Night at the Museums yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dia ada di semua film itu. Nah, Robin Williams ini dia sebagai seorang komedian yang pekerjaannya menghibur orang, yang mengentertain orang melalui film-filmnya. Ternyata di dalam kehidupan pribadinya ternyata sungguh berbeda. Robin Williams ini di dalam kehidupan pribadinya dia mengalami insomnia, dia nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, dia mengalami banyak kekhawatiran yang berlebihan dalam hidupnya, dia mengalami ketakutan, dia mengalami depresi. Bahkan satu saat dia pernah berkata, kalau aku bisa, aku ingin meribut pikiranku. Anda pernah, kalau komputer Anda ngehang atau freeze, nggak bisa digerakin apapun, Anda akan melakukan salah satu cara, yaitu reboot atau restart komputer Anda untuk mengulang lagi dari awal. Nah itulah, karena ada banyak mungkin beban pikiran yang ada di dalam hidup Robin Williams itu, dia ingin merestart, mereboot pikirannya, yang tentunya itu tidak akan mungkin bisa. Tetapi inilah sisi yang berbeda dari Robin Williams. Di luar dia kelihatannya lucu, bisa menghibur orang dengan film-filmnya yang lucu, yang membuat kita bisa tertawa dan bahagia melihat film-filmnya. Tetapi jauh di dalam kehidupan pribadinya, dia mengalami depresi, dia mengalami kekhawatiran yang berlebihan, dia mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Tentunya kelihatannya mungkin dia sehat dari luar, tubuhnya sehat, tetapi tanpa disadari jiwanya ini sakit. Nah, beberapa dari kita mungkin sama seperti Robin Williams. Dari luar kelihatannya tubuh kita sehat, tubuh kita kelihatannya baik, normal. Tetapi kalau kita mau bicara jujur, beberapa dari kita mungkin jiwanya sakit, nggak sama beda dari Robin Williams. Tidur nggak nyenyak, kadang tidur mengalami gangguan tidur, nggak bisa tidur dengan mudah, insomnia mungkin, pikiran kita melayang-layang. Beberapa dari kita mungkin mengalami kekhawatiran yang berlebihan, ada sesuatu yang kita khawatirkan, kita kadang ingin lepaskan kekhawatiran itu, tapi rasanya nggak bisa. Ada ketakutan dalam hidup kita, ada sebuah hal yang membuat kita ini rasanya nggak nyaman di hidup kita. Tanpa kita sadari, mungkin tubuh kita sehat, tetapi jiwa kita ini sedang sakit. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bukan cuma itu saja, tetapi beberapa dari kita mungkin pikiran kita terikat. Apa sih yang dimaksud dengan
definisi jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Terkadang kita nggak sadar ketika jiwa kita sakit, pikiran kita ini terkadang terikat dengan sesuatu, terikat dalam hal mungkin kecanduan tentang hawa nafsu, dengan hal-hal yang imajinasi Anda, mungkin pikiran Anda kecanduan dengan narkoba dan lain sebagainya. Anda merasa kalau aku nggak pakai itu, kalau aku nggak melakukan itu, kalau aku nggak punya imajinasi tertentu, aku nggak akan bisa happy, aku nggak akan bisa bahagia. Pikiranmu sudah terikat dengan sesuatu. Tanpa Anda sadari, jiwamu ini sedang sakit. Mungkin secara keluar, dari luar kelihatannya tubuhmu sehat. Beberapa dari Anda kadang pikiran Anda bukan dikuasai dengan akal sehat, tetapi dikuasai dengan emosi. Mungkin hari-hari ini Anda penuh dengan perasaan ingin marah terus, emosi terus, sensitif, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang Anda ingin ambil dengan emosi Anda, bukan dengan akal sehat. Saya punya teman, dia ditegur sama bosnya, tetapi malah dia mengatakan ya sudah, dengan perasaan yang marah, tersinggung, dia memutuskan untuk minta keluar. Padahal dalam kondisi seperti sekarang ini COVID, pekerjaan susah, banyak orang kena PHK, tetapi dia nggak pikir panjang karena emosinya yang memenuhi pikirannya. Anda tahu mungkin itu salah, Anda mungkin menyesal setelah mengambil keputusan itu, tetapi disinilah kadang kita ingin berubah, aku ingin dilepaskan dari perasaan-perasaan ini, penuh dengan emosi, penuh dengan perasaan sensitif. Anda tahu itu salah, Anda tidak tahu itu tidak benar, Anda tidak ingin seperti itu, tapi serasa nggak kuasa untuk melepaskan diri Anda. Anda yang ingin tidur nyenyak seperti orang lain, nggak perlu dengan pikiran yang melayang-layang, yang penuh dengan imajinasi tertentu. Anda ingin dilepaskan dari itu, tapi serasa gimana caranya untuk bisa melepaskan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar bagaimana kita mempunyai jiwa yang sehat. Katakan sama-sama, ayo kita punya jiwa yang sehat. Nah, mari kita membaca lagi di dalam ayat yang tadi kita sama-sama baca, yaitu di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini Yohanes menulis surat kepada Gaius. Dia berkata, semoga Anda baik-baik saja dan sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya ambil dalam New King James Version. Ayat ini menarik dan New King James Version menambahkan sesuatu yang berbeda. Di dalam New King James Version dikatakan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Nah, rupanya bukan hanya sekedar aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, May you prosper in all things and be in health. Maksudnya, aku berdoa supaya engkau berkelimpahan dalam segala sesuatu, punya kemakmuran dalam hidupmu, dan juga sehat. Banyak orang mengejar ini. Orang ingin diberkati, gimana caranya bisa lebih diberkati, bisa sukses, bisa berhasil dalam segala sesuatu, apalagi hidup dalam segala kelimpahannya. Semua pasti mengejar ini, ingin sukses dalam karirnya, selalu menanjak, selalu apa saja yang dikerjakan berhasil. Gak ada salahnya dengan itu. Semua orang pasti ingin mendapatkan hal seperti itu, dan terutama sehat. Nah, Anda punya segala sesuatu, punya kesuksesan, keberhasilan, tapi kalau sakit-sakitan, ya sama aja, benar enggak? Semua orang ingin diberkati dan sehat. Tetapi ayat ini berkata, sama seperti jiwamu juga prosper, jiwamu juga berkelimpahan. Nah, Yohanes rupanya mempunyai standar yang berbeda. Dia ingin menaruh agar
standar kita, yang prioritas kita yang pertama adalah bagaimana punya jiwa yang sehat. Tolak ukurnya adalah jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, Dia berharap tubuh kita juga akan sehat. Amin. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, sama seperti jiwamu dengan segala kelimpahan, jiwamu sehat. Saya teringat waktu saya berada di bangku sekolah, saya pernah belajar sebuah motto, yaitu mens sana in corpore sano. Mungkin beberapa dari Anda pernah dengar motto itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya pikir-pikir, ini motto ini benar sekali, sama seperti ayat yang kita baru bahas tadi. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau kita melihat di dalam hidup kita, ada sebuah ayat berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Di dalam 2 Korintus tadi dikatakan bahwa hidup kita ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah ini yaitu tubuh kita, satu hari pasti akan merosot. Kita akan pasti tambah tua, benar? Tidak akan muda terus. Saya berharapnya kita muda terus. Tapi satu hari kenyataannya kita akan tambah tua, akan semakin merosot. Tetapi ada satu hal, yaitu manusia batiniah kita, yaitu jiwa dan roh kita ini, yang terkadang-kadang kita melupakan tentang kesehatan jiwa kita di dalam manusia batiniah ini. Kita hanya memperhatikan yang di luar saja, tetapi justru Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam. Yang di dalam ini yaitu jiwa kita, pikiran, kehendak, emosi, karakter kita, roh kita. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Sedalam-dalamnya hidup Anda, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Di luar mungkin Anda orang bisa melihat, wah Anda berhasil, sukses, punya penampilan yang luar biasa. Tetapi orang nggak mungkin tahu sedalam-dalamnya hidupmu. Apa yang Anda lakukan secara pribadi, di dalam kamarmu, di rumahmu, di dalam hidupmu secara pribadi. Apa yang Anda sedang pikirkan, Anda sedang rancang apa, hal-hal yang pribadi di dalam hidupmu, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Dan Tuhan ingin agar Anda memprioritaskan kesehatan jiwamu pada saat ini. Beberapa dari kita mungkin kita tidak pernah memperhatikan kesehatan jiwa kita. Padahal Tuhan berkata dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Nyawanya dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu soul atau jiwamu. Anda bisa memperoleh segala sesuatunya, seluruh dunia, seperti tadi Robin Williams, Anda punya kekayaan, ketenaran, penghargaan. Tetapi kalau jiwamu sakit, dalam kehidupan pribadimu, Anda tidur tidak nyenyak, Anda perasaanmu sakit hati, Anda menyimpan banyak hal, akar pahit, Anda menyimpan kekhawatiran, pikiranmu terikat dengan sesuatu, Anda tidak menjadi orang yang merdeka di dalam nama Yesus. Apa gunanya kalau jiwamu sakit? Nah, untuk itu mari kita belajar bagaimana kita mempunyai jiwa yang sehat. Amin, teman-teman semuanya. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Ayo mari kita sama-sama belajar. Nah, di dalam perikop yang kita baca, ada seorang yang bernama Diotrephes. Ini adalah sebuah contoh tentang bagaimana seorang yang jiwanya sakit. Ayo kita belajar dari kehidupan Diotrephes ini. 3 Yohanes 1 ayat 9-10 berkata, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter-lontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang,
tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, ada seorang yang bernama Diotrephes. Diotrephes ini mungkin dulunya belum kenal Tuhan, karena namanya adalah Diotrephes yang berarti dipelihara oleh dewa Jupiter. Tetapi toh bagaimana caranya dia akhirnya bertobat dan mengenal Tuhan, menjadi orang Kristen, dan dia aktif dalam pelayanan. Di sini dia melayani, bahkan dia menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah jemaat. Tetapi karakternya dan perbuatannya ternyata menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau tadi Anda baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 9-10, di situ Anda bisa melihat bahwa memang dia sebagai seorang yang ingin menjadi terkemuka, menjadi seorang pemimpin, tetapi hidupnya itu egois. Dia ingin menjadi yang terkemuka. Dia ingin yang selalu mendapatkan penghargaan. Dia selalu yang ingin mendapatkan penghormatan. Dan dia tidak pernah menghormati gembalanya. Di sini sebagai Yohanes, sebagai rasul yang seharusnya posisinya ada di atas dia, tetapi dia tidak mau menghormati dia. Dia bahkan suka melontarkan kata-kata yang kasar. Dia suka menggosip di belakang gembala. Bukankah itu bagian yang paling mantap, teman-teman? Ya nggak? Kalau gosipin orang di belakang, apalagi gosipin gembala, hamba Tuhan, itu paling mantap, benar? Nah, itu yang dilakukan oleh Diotrephes. Dia nggak bisa menghormati gembalanya, maka dia suka gosipin. Dia sebagai pemimpin, dia mau caranya dia yang diikuti. Kalau ada orang yang nggak mau ngikutin cara dia akan kucilkan. Dia bahkan nggak mau menolong orang. Dia maunya dilayani, bukan melayani. Dia maunya semua orang menghormati, menghargai dia. Bahkan kalau ada orang yang lebih menghormati Yohanes, dia akan kucilkan orang itu. Lihat, di sini Diotrephes ini pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Mungkin dia sudah ikut Tuhan lama, tetapi jiwanya tanpa dia sadari, mungkin jiwanya ini sakit. Pikirannya, emosinya, cara berpikirnya, dia maunya egois, dia maunya dilayani. Dia sedang sakit jiwanya, tetapi dia tidak menyadari itu. Dan inilah yang menjadi permasalahan bagi banyak orang Kristen. Kita mungkin mengukur tingkat kerohanian kita dari berapa lama kita ikut Tuhan. Oh, sudah 10 tahun ikut Tuhan, berarti wah dia benar-benar orang Kristen yang sudah dewasa. Tetapi itu bukan jaminan, Bapak Ibu yang kekasih. Bukan jaminan Anda sudah pelayanan dan luar biasa pelayananmu, Anda sudah benar-benar orang yang sangat rohani. Bukan jaminan. Contohnya aja Diotrephes. Dia sudah melayani, menjadi pemimpin, tetapi tingkah lakunya jadi batu sandungan banyak orang. Justru itulah Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Amin. Bertumbuh secara pengenalan akan Tuhan. Dan melalui pengenalan akan Tuhan, di situ sifat kita hari demi hari, cara berpikir kita diperbarui dengan karakter Kristus yang dalam hidup kita. Itu pilihan kita. Maukah kita mempunyai jiwa yang sehat? Itu pertanyaan saya juga buat saudara yang mendengarkan pada saat ini. Maukah hidupmu diubahkan pada saat ini? Amin. Nah, jadi jiwa yang sehat itu tidak diukur dengan kekayaan. Seperti tadi contohnya kesuksesan. Belum tentu orang yang kaya jiwanya sehat. Robin Williams dia punya segala sesuatu, tetapi jiwanya belum tentu sehat. Orang aktif pelayanan belum tentu jiwanya sehat. Maka dari itu kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mari yuk kita perhatikan kondisi jiwa kita, sehingga kita sama-sama punya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu seperti apa sih? Yohanes menulis surat kepada Gaius. Yohanes memuji Gaius karena orang-orang banyak bersaksi tentang kebaikan dia. Dia banyak menolong orang dan lain sebagainya. Itulah orang yang punya jiwa yang sehat. Orang yang jiwanya sehat tidak berkata, oh aku ini baik, aku udah menolong begini. Orang lain itu bisa diberkati dari hidupmu. Orang lain akan melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana perubahan dalam hidupmu. Itulah buah-buah yang dihasilkan dari hidup kita. Ada banyak hal yang orang lain bisa contoh dari hidupmu ketika kita punya jiwa yang sehat. Maka dari itu mari kita belajar. Ayo sama-sama
Mungkin hari-hari ini mungkin Anda sedang terikat, Anda tidur tidak nyenyak, Anda mengalami insomnia, Anda terikat dengan hal-hal dalam pikiranmu, bayanganmu, imajinasimu, dan lain sebagainya. Mungkin karaktermu masih perlu diperbaiki, mungkin Anda masih cepat emosian, Anda masih dikuasai dengan kekhawatiran dalam hidupmu. Mari kita mempunyai jiwa yang sehat, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan dahsyat, amin. Boleh melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan lebih luar biasa. Hidup kita dimerdekakan, yang percaya katakan amin. Kita boleh menjadi pemenang, bukan dikuasai dengan masa lalu kita, bukan dikuasai dengan segala keterikatan kita, tetapi kita boleh menjadi orang yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bayangkan Anda tidak dikuasai dengan kekhawatiran lagi, Anda tidak dikuasai dengan ketakutan lagi. Itulah Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda, amin. Nah, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Nah, di dalam hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tadi saya katakan ada manusia lahiriah, yaitu tubuh kita. Ada juga manusia batiniah, yaitu jiwa dan roh kita. Ada orang berkata jiwa dan roh itu sama aja, sesuatu yang ada di dalam kita. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Jiwa dan roh itu ada dua hal yang berbeda. Dan firman Tuhan yang hidup dan kuat itu memisahkan jiwa dan roh kita. Jadi roh dan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Tuhan itu adalah roh, sehingga ketika dia berkomunikasi, dia nggak berkomunikasi dengan pikiran kita, bukan dengan perasaan kita, tetapi dia berkomunikasi dengan roh kita. Maka dari itu di dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tuhan itu adalah roh, dan dia berkomunikasi dengan roh kita yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana dengan jiwa kita kalau saat ini jiwamu sedang sakit? Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Yakobus 1 ayat 21 berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, di dalam rohmu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwamu. Hari-hari ini mungkin Anda sakit jiwamu. Apa yang Anda harus lakukan? Terimalah firman dengan lemah lembut, firman yang ada di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kuncinya adalah apa? Firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Saya kasih contoh begini. Mungkin hari-hari ini Anda sedang dikuasai dengan pikiran-pikiran, dengan kekhawatiran, dengan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Anda ingin dilepaskan dari segala sesuatu itu. Mari kita ucapkan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda dikuasai dengan segala hawa nafsu, mungkin dikuasai dengan perasaan sensitif, perasaan yang mungkin mengintimidasi Anda, yang membuat Anda ingin marah, yang membuat Anda cepat tersinggung, atau Anda punya keterikatan dalam hal tertentu. Ketika godaan itu ada, Anda harus lawan dengan firman. Saya mengajak Anda, setiap godaan itu ada, Anda tidak bisa tidur, Anda tidak tenang, hidupmu ada mulai kekhawatiran, mari kita ucapkan firman Tuhan, sehingga itu boleh tertanam di dalam apa? Di dalam hati kita, di dalam roh kita. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Jadi pengakuan iman kita. Amin. Tuhan, aku memberikan hidupku untuk dipimpin oleh roh-Mu. Tubuhku adalah milik Kristus Yesus,
dan aku telah menyalibkan dagingku dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Aku terima buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Jadi setiap kali kita mungkin sedang lemah, mungkin kita pikirannya nggak bisa tenang, mengalami kekhawatiran, mari kita ucapkan firman, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hidup kita, dalam hati kita, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita yang sedang sakit. Yang percaya, ayo kita lakukan sama-sama. Ada kuasa kok di dalam firman Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Amin. Apa gunanya kita membayar segala sesuatunya, seperti firman yang tadi kita baca, tetapi kalau jiwa kita sedang sakit, Tuhan sanggup menyelamatkan jiwamu. Amin. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ketika kita sudah mengucapkan firman, ayo kita ambil komitmen. Kalau kita sedang mau marah, kita sedang sensitif, kita mudah tersinggung, ayo kita ucapkan firman dan kita punya komitmen. Aku harus belajar menjadi orang yang lebih sabar. Aku harus belajar menjadi orang yang gak tersinggung. Aku harus belajar untuk berpikir positif tentang temanku, tentang suamiku. Aku harus belajar untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Ketika mungkin ada imajinasi atau ada terikat dalam hal-hal tertentu, mari kita punya komitmen. Aku mau belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, jangan cuma jadi pendengar saja, mari kita menjadi pelaku firman, sehingga jiwa kita punya jiwa yang sehat. Saya ingin tutup dengan satu ayat, yaitu dalam Roma 12 ayat 1-2. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita mengucapkan firman, kita menerima firman Tuhan itu masuk tertanam dalam hati kita, dalam roh kita. Firman itu sanggup untuk menyelamatkan jiwamu. Yang percaya katakan amin. Ketika firman itu tertanam dalam roh kita, di dalam hati kita, maka otomatis akal budi kita, pikiran kita, jiwa kita akan diperbarui. Maka apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan akal budi kita akan diperbarui, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ketika akal budi kita diperbarui, kita akan mulai berpikir, kita akan bisa membedakan, oh ini nggak berkenan kepada Allah, oh ini tidak menyukakan hati Allah, ini tidak baik. Anda akan berubah cara berpikirmu, tingkah lakumu, kehendakmu, sehingga Anda bisa mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Di situ orang bisa melihat ketika jiwa kita sehat, ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang orang bisa pelajari dari hidup kita. Bagaimana hidup kita boleh menjadi banyak berkat. Mana yang Anda mau pilih? Menjadi orang Kristen seperti Diotrephes yang menjadi batu sandungan buat banyak orang, atau kalau Anda ingin menjadi orang Kristen seperti Gaius yang menjadi berkat, orang bisa menyaksikan hidup Anda, bagaimana kehidupan Anda boleh terus menjadi inspirasi banyak orang. Pilihan ada di tangan Anda. Saya percaya, ayo kita semua boleh memiliki jiwa yang sehat. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang kuat itu sanggup menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami Tuhan terikat, pikiran kami Tuhan terikat dengan hal-hal yang gak benar di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin perasaan kami Tuhan yang selalu sensitif, mudah marah, dia mengalami banyak hal Tuhan, banyak luka dalam hidup kami Tuhan. Hari Tuhan kami mau dilepaskan Tuhan dengan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala amarah, segala kebencian dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu sanggup menyelamatkan kami Tuhan, menyelamatkan jiwa kami. Kami ingin punya jiwa yang sehat Tuhan. Kami terus berkatakan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat Tuhan boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami restorasi, jiwa yang boleh dipulihkan, dan kami semua boleh keluar menjadi pemenang dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Dan kami percaya Tuhan ada banyak kesaksian demi kesaksian yang orang lain bisa rasakan dari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mengalir dalamku.
mengucap syukur Tuhan, jikalau kami tetap boleh ikut kebaktian sekalipun kami terpisah oleh jarak Tuhan. Tuhan, kami melihat kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan, bekerja di tengah-tengah situasi krisis saat ini Tuhan. Dan saat ini hamba percaya Tuhan, Engkau juga sedang bekerja melawat setiap para pendengar yang sedang menyaksikan kebaktian online pada hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap kami yang datang dengan pergumulan Tuhan, setiap kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang memiliki pergumulan ekonomi Tuhan, kami sedang dirumahkan Tuhan, atau mungkin kami sedang terkena PHK Tuhan, atau mungkin bisnis kami saat ini sedang lesu Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin ada di antara keluarga yang gak akur Tuhan, ada antara suami dan istri yang sedang cekcok Tuhan, ada antara orang tua dan anak yang sedang bertengkar Tuhan, ada antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain sedang terjadi perselisihan Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sendiri Tuhan sedang divonis oleh dokter terkena suatu penyakit yang gak mungkin akan bisa sembuh, yang gak mungkin ada bisa obatnya Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan pribadi yang gak bisa kami ucapkan dengan kata-kata Tuhan, karena terlalu beratnya masalah yang kami hadapi Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, yang sedang para pendengar hadapi saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau alirkan kuasa-Mu, biarlah mereka semua yang sedang menyaksikan kebaktian online pada hari ini, mereka juga bisa menerima kuasa-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa, yang tak terbatas. Biar mereka bisa menyaksikan bahwa Allah yang hidup, Yesus Kristus, betul-betul hidup di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang di tengah-tengah kondisi yang lemah Tuhan. Fisik kami lemah, mungkin saat ini kami sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka semua yang sakit Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau alirkan kesembuhan-Mu, Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Mari bagi saudara yang sedang mendengarkan kebaktian online saat ini, ulurkanlah tangan-Mu, terimalah kuasa dari Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa keajaiban Yesus Kristus yang Tuhan Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu, Engkau terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi, Engkau alami saat ini juga. Tuhan, saat ini kami berdoa juga buat bangsa-bangsa Tuhan, terutama kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai terlebih dahulu, untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa juga bagi bangsa-bangsa Australia, Kanada, Cina, Amerika, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk COVID-19. Tuhan, saat ini hamba berdoa kami bersatu hati Tuhan. Kami memanggil nama yang berkuasa, biarlah Engkau alirkan kesembuhan-Mu di tengah-tengah situasi yang rasanya enggak ada harapan ini Tuhan. Kau jamah kami semua satu persatu yang sedang menantikan keajaiban-Mu. Dan mari saudara semua, terimalah berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara dan menguatkan saudara untuk terus beriman, terus berharap, terus maju di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah ikut bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.